أصلي على هذه الميتات أربع تكبيرات فرض كفاية مأموما لله تعالى. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله أكبر. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. الله أكبر. اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها. الله أكبر. اللهم لا تحرمنا أجرها ولا تفتنا بعدها واغفر لنا ولها. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت وبارك لي فيمن أعطيت وقني شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك فإنك لا يذل من وليت ولا يعز من قضيت تباركت ربنا وتعاليت فلك الحمد على ما قضيت. وصلى الله على سيدنا محمد النبي أمي وعلى آله وصحبه وسلم. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. ربي اغفر لي وارحمني واغفرني ربي اغفر لي وارحمني واجبرني وارفقني وارزقني واهدني وعافني واعف عني. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim
wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Baik, untuk yang pertama saya akan menjelaskan mengenai macam-macam sholat sunnah. Sholat sunnah itu bisa diartikan sebagai sholat yang tidak diwajibkan dalam agama Islam, tetapi ketika kita melakukannya akan mendapatkan pahala, dan apabila tidak melakukannya tidak akan berdosa. Di sini akan saya sebutkan beberapa macam sholat sunnah, yaitu meliputi yang pertama ada sholat taubat. Sholat taubat adalah sholat yang dilakukan oleh umat Islam untuk memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas dosa yang diperbuatnya. Yang kedua ada sholat witir. Sholat witir adalah sholat yang dilakukan dengan rakaat ganjil. Biasanya minimal melakukan sholat witir itu 1 rakaat, tetapi yang paling sering dilakukan adalah sholat witir dengan 3 rakaat. Nah, sholat witir ini bisa dikatakan sebagai sholat penutup sholat pada malam hari. Sholat witir ini dilaksanakan setelah sholat isya. Kemudian ada sholat hajat. Sholat hajat adalah sholat 2 rakaat yang dilakukan ketika seseorang atau umat Islam memiliki sebuah keinginan untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat hajat ini biasanya dilakukan 2 rakaat. Kemudian ada sholat tahajud. Sholat tahajud ini adalah sholat yang dilakukan dan dianjurkan untuk tidur terlebih dahulu, kemudian nanti bangun di akhir waktu malam dengan bilangan rakaat minimal 2 rakaat dan maksimal 12 rakaat. Kemudian ada sholat duha. Sholat duha adalah sholat sunnah yang dianjurkan dilakukan pada pagi hari. Waktunya adalah sholat duha. Sholat duha adalah sholat sunnah yang dilakukan pada pagi hari sejak matahari naik setinggi tombak sampai matahari berada di atas langit atau sebelum masuk waktu zuhur. Sholat duha ini dilakukan minimal 2 rakaat dan maksimal 12 rakaat dengan 1 kali salam setiap 2 rakaatnya. Kemudian ada sholat istikharah. Sholat istikharah ini biasanya dilakukan ketika seseorang harus memilih sebuah pilihan. Jadi sholat istikharah ini dilakukan untuk meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala terkait pilihan-pilihan yang harus diambil atau keputusan untuk memilih salah satunya. Kemudian ada sholat tahiyatul masjid. Sholat tahiyatul masjid ini biasanya dilakukan ketika kita masuk ke dalam masjid, dan sholat tahiyatul masjid ini dilakukan saat kita belum sempat duduk. Jadi ketika masuk masjid dan belum sempat duduk itu dianjurkan untuk melakukan sholat tahiyatul masjid. Ada juga yaitu sholat tarawih. Sholat tarawih ini adalah sholat sunnah yang dilakukan pada bulan Ramadan. Dan selain itu ada sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah rawatib ini dilakukan bersamaan dengan sholat fardu 5 waktu. Nah, bisa dikatakan sholat sunnah rawatib ini seperti sholat ba'diyah atau sholat ba'diyah dan juga sholat qobliyah. Kemudian ada sholat idul adha dan sholat idul fitri, yang mana sholat idul adha ini dilakukan pada saat hari raya idul adha, dan sholat idul fitri itu dilakukan pada saat hari raya idul fitri. Ada juga sholat istiqo. Sholat istiqo ini merupakan sholat sunnah yang bertujuan untuk memohon turunnya hujan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biasanya sholat istiqo ini jumlah rakaatnya ada 2 rakaat. Untuk yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai zakat. Zakat itu bisa diartikan sebagai bagian harta yang kita punyai atau yang dimiliki oleh seorang muslim, yang mana nantinya itu harta tersebut akan diberikan kepada golongan yang memang dalam agama
dikategorikan sebagai golongan yang berhak menerima zakat. Nah, pelaksanaan zakat ini bisa dikatakan sebagai pemenuhan salah satu rukun Islam. Ada beberapa golongan yang memang itu dalam agama dikategorikan sebagai mereka yang berhak menerima zakat. Sehingga kita sebagai orang yang akan berzakat bisa menyalurkan zakat itu kepada orang-orang yang memang berhak. Ada 8 golongan yang berhak menerima zakat, yaitu ada fakir, ada miskin, amil, mu'alaf, rikob, fisabilillah, gorim, dan juga ibnu sabil. Selain itu, zakat itu dibagi menjadi 2 macam, ada zakat fitrah dan juga zakat mal. Di sini zakat fitrah itu merupakan istilah yang sudah tidak asing lagi, karena dalam setiap tahunnya zakat fitrah itu ditunaikan oleh setiap muslim pada bulan Ramadan. Zakat fitrah ini merupakan zakat yang diwajibkan atas setiap jiwa, baik laki-laki ataupun perempuan, yang dikeluarkan pada bulan Ramadan. Jadi sudah biasa kita dengar mengenai zakat fitrah, bahkan di keluarga kita pun juga pastinya sering melakukan atau menunaikan zakat fitrah. Kemudian ada zakat mal. Dan untuk zakat mal ini merupakan zakat yang dikenakan atas segala harta, yang mana harta tersebut diperoleh dengan cara yang halal atau sesuai dengan syariat Islam. Jadi bukan harta yang diperoleh dengan cara yang bertentangan dengan syariat. Syarat untuk melaksanakan zakat fitrah yang pertama adalah pastinya beragama Islam, yang kedua adalah hidup pada saat bulan Ramadan, dan yang ketiga memiliki kelebihan kebutuhan pokok untuk malam di hari raya Idul Fitri. Sedangkan untuk zakat mal itu ada beberapa syarat. Yang pertama itu harta yang dizakatkan itu sepenuhnya milik orang yang berzakat. Kemudian harta tersebut diperoleh dengan cara yang halal dan sesuai nisab yang telah ditentukan dalam ajaran agama Islam. Untuk yang ketiga, ini saya akan membahas mengenai haji. Haji itu merupakan rukun Islam yang kelima, yang mana ibadah haji itu wajib dilaksanakan bagi umat Islam yang memang mampu secara finansial maupun secara fisik. Dalam melaksanakan ibadah haji, ada beberapa syarat wajib dalam menunaikan ibadah haji. Syarat wajib dalam menunaikan ibadah haji, yang pertama adalah pastinya beragama Islam, yang kedua berakal sehat, yang ketiga sudah mencapai usia dewasa, yang keempat sehat jasmani dan rohani, yang kelima mampu secara fisik, mental, dan materi, yang keenam merdeka atau yang artinya bukan seorang budak. Kemudian setelah syarat menunaikan haji itu ada rukun dalam menunaikan ibadah haji. Yang pertama adalah ihram. Ihram itu dimulai dengan niat, kemudian memakai pakaian putih. Dan dalam ihram itu ada beberapa larangan yang sudah dianjurkan dalam agama Islam. Yang pertama adalah memotong kuku, yang kedua adalah memakai parfum, yang ketiga adalah berhubungan tubuh dengan lawan jenis, yang keempat adalah mencukur rambut di bagian tubuh manapun, yang kelima adalah memakai penutup kepala untuk jamaah laki-laki dan penutup wajah untuk jamaah perempuan. Terakhir adalah membunuh hewan. Nah, itu tadi adalah beberapa larangan dalam ihram. Rukun haji yang kedua adalah wukuf. Wukuf itu bisa diartikan sebagai salah satu rangkaian ibadah haji, yang mana pada saat wukuf itu jemaah haji berdiam diri tanpa memikirkan apapun dan fokus untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wukuf ini dilaksanakan di padang Arafah dari matahari terbenam sampai matahari terbit, dan dilaksanakan pada tanggal 9 sampai 10 Zulhijjah. Yang ketiga adalah tawaf. Tawaf itu merupakan salah satu rangkaian ibadah haji, yaitu mengelilingi Ka'bah berlawanan arah dengan jarum jam sambil berdoa. Saat tawaf, jemaah haji itu bisa menyentuh atau mencium Hajar Aswad, tapi jika tidak memungkinkan bisa dengan menunjuk dengan tangan. Nah, setelah tawaf ini nantinya akan dilanjutkan dengan sholat 2 rakaat di makam Nabi Ibrahim.
Kemudian untuk rukun haji yang keempat adalah sa'i. Sa'i itu merupakan rangkaian ibadah haji berupa berlari-lari kecil atau berjalan di antara Bukit Sofa dan Bukit Marwah sebanyak 7 kali. Kelima adalah tahalul. Tahalul merupakan rangkaian ibadah haji, yaitu berupa memotong rambut. Untuk jamaah haji yang laki-laki, memotong dan merapikan rambutnya, sedangkan untuk jamaah haji yang perempuan, memotong sedikit bagian rambutnya. Terakhir adalah tertib. Tertib ini maksudnya seluruh rangkaian ibadah haji itu harus dilaksanakan secara berurutan, atau jangan sampai ada yang terlewatkan atau tidak urut. Ibadah haji itu dibagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama haji ifrad. Haji ifrad itu seseorang melaksanakan ibadah haji dulu, kemudian baru melaksanakan umroh. Sedangkan yang kedua ada haji tamattu. Haji tamattu itu seseorang melaksanakan umroh terlebih dahulu, kemudian melaksanakan ibadah haji. Untuk yang ketiga adalah haji qiron. Maksudnya adalah seseorang melaksanakan ibadah haji dan umroh secara bersamaan di miqat. Yang terakhir mengenai haji ini ada beberapa keutamaan haji. Yang pertama mendapat balasan surga. Yang kedua, haji ini bisa dikatakan sebagai bentuk jihad. Haji ini bisa dikatakan sebagai bentuk jihad di jalan Allah. Selain itu, haji juga mampu menghilangkan sifat kefakiran yang ada dalam diri manusia. Ibadah haji juga ibadah ini dijanjikan bisa menghapus dosa-dosa yang telah diperbuat di masa lalu. Karena itu, kita sebagai umat muslim, jika kita memang mampu secara materi, secara finansial maupun secara fisik, kita dianjurkan untuk melaksanakan ibadah haji memenuhi rukun Islam yang kelima. Kemudian untuk yang terakhir ini mengenai moderasi beragama. Menurut saya moderasi beragama ini bisa dikatakan sebagai sebuah komitmen kita sebagai bangsa Indonesia dalam menghadapi berbagai keberagaman yang ada di negeri ini. Yang mana kita ketahui bahwa di Indonesia itu tidak hanya terdapat satu agama, tidak hanya terdapat satu kepercayaan, tapi ada beberapa kepercayaan yang memang dimiliki oleh warga negara Indonesia. Di sini moderasi beragama itu bisa dikatakan sebagai komitmen bangsa Indonesia, komitmen sebuah bangsa dalam menghargai atau menjunjung tinggi nilai toleransi terhadap berbagai keberagaman yang ada di negara ini atau yang ada di sebuah negara. Keberagaman ini terutamanya adalah mengenai kepercayaan atau agama, yang mana mereka bisa toleransi terhadap perbedaan tanpa adanya tindak kekerasan. Ini jika dilihat dari praktek moderasi beragama di Indonesia, menurut saya sudah terlaksana, tetapi di samping itu masih terdapat beberapa problem yang berkaitan dengan toleransi terhadap keberagaman kepercayaan yang ada di Indonesia, karena masih ada sebuah masalah atau yang terkadang viral di media sosial terkait ada yang melecehkan agama dan sebagainya, ada yang kurang menghargai agama lain yang tidak seagama dengan orang tersebut. Tetapi di Indonesia itu juga sudah menerapkan contoh adanya toleransi terhadap agama lain. Seperti kita lihat di Bali itu merupakan tempat yang biasanya didatangi oleh banyak orang, yang mana itu dari berbagai negara, yang pastinya dari berbagai agama. Meskipun di Bali itu mayoritas non-muslim, tapi di sana ada yang menyediakan sebuah tempat makan yang mana itu merupakan tempat makan atau restoran halal. Jadi itu sebuah bukti toleransi oleh beberapa masyarakat Bali terhadap umat muslim, yang mana mereka menyediakan makanan yang memang itu
makanan yang bisa dimakan oleh umat muslim, karena kita tahu sendiri bahwa di Bali itu juga banyak yang mengkonsumsi daging babi, mengkonsumsi makanan yang memang dalam Islam itu dianjurkan untuk dihindari. Itu menurut saya sudah mencerminkan penerapan moderasi beragama, tapi untuk yang lainnya pastinya masih banyak lagi implementasi adanya toleransi terhadap perbedaan kepercayaan di Indonesia.